Kalau misalkan sekali 2 kali kalau masih bisa diperingatkan itu sebenarnya nggak apa-apa Mas. Cuma kalau udah berkali-kali dalam artian misalkan memang anaknya sengaja ya dablek. Nanti kalau kena pelanggaran itu hukumannya apa Kak? Hukumannya kalau pelanggaran udah termasuknya kategori berat itu maksimal bisa 何お前はもう死んでいる。Kak Acel, untuk fasilitas di PKN STAN itu ada apa-apa aja? untuk fasilitas di PKN STAN sih sebenarnya standar ya Mas, sama kayak kampus-kampus lain. Ada kalau untuk fasilitas olahraga ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan tenis, ada juga plaza mahasiswa itu biasanya untuk tempat belajar, untuk ada acara-acara perkumpulan. Terus ada gedung serbaguna namanya gedung student center. Oke, Terus itu bisa nampung berapa banyak? seluruh mahasiswa kayaknya. Wow. Terus ada juga fasilitas kesehatan itu kayak rumah sakit mini, kayak klinik gitu. Oh gitu. Kalau Kak Acel sendiri itu suka yang olahraga apa gitu? Kan tadi ada lapangan-lapangan. Kalau dulu waktu kuliah aku olahraganya lari sih Mas. Lari. Lari. Katanya takut lari. Jadi itu ceritanya fun fact-nya adalah sebelum masuk ke STAN aku tuh mageran banget gak suka lari. Oke. Terus setelah aku masuk PKN STAN ketagihan Nah, namanya lari. itu dia keren banget. Kalau lari dari kenyataannya, Hobi deh gitu kayaknya. hobi ya. Nah, kalau untuk asrama ada nggak sih di sana? Jadi asrama itu sebenarnya masih proses pembangunan sampai sekarang Mas. Oke. Jadi belum ada dari zaman angkatan aku juga belum jadi. Gimana untuk tampilan fisik? Misalnya nih rambut untuk cowok apa cewek? Kalau cowok mungkin harus yang pendek banget, cepak atau gimana gitu. Ada nggak sih aturan untuk itu? Kalau untuk aturan seperti itu ada ya. Jadi kalau laki-laki harus rapi, pokoknya tidak melebihi dari kerah. Cuma kalau untuk yang bea cukai memang harus benar-benar cepak kayak hampir botak gitu. Oh, Waktu semester 1 mereka harus benar-benar 0 cm. Waktu semester 2 botak banget iya berarti. botak banget. Jadi mengikuti tingkat gitu. Kalau tingkat 1 berarti 1 clipper. Kalau tingkat 2 clipper. Kalau laki-laki pasti tahu ya kayak gitu, potongan gitu. Clipper itu apa Kak? Clipper itu kayak cukuran rambut. Oh, Oke, siap. Kalau untuk seragamnya sendiri itu gimana Kak di PKN STAN? Jadi di PKN STAN seragamnya itu diatur Mas Bara. Setiap hari Senin dan Rabu itu putih dan hitam. Hitam adalah bawahan, celana atau rok kain, dan atas adalah kemeja putih. Boleh kebalik Kak? Boleh dong. Lalu yang hari Selasa itu tetap bawahannya harus hitam, atasnya kemeja warna cerah. Warna cerah. Cerah berarti apa aja yang penting? Mejiku hibiniu, polos tadi. Oke. Polos. Terus hari Kamis itu batik, bawahan juga hitam. Lalu hari Jumat dan Sabtu bebas. Hitamnya bahan apa? Jadi kalau di PKN STAN tuh harus pakai celana atau rok bahan sih. Oh, Nggak boleh yang selalu ya berarti. nggak boleh yang jeans gitu. Terus Kak, kalau misalnya kita salah kostum gitu, gimana tuh? Salah seragam gitu ya ke kampus. Salah seragam. Kalau misalkan sekali 2 kali kalau masih bisa diperingatkan itu sebenarnya nggak apa-apa Mas. Cuma kalau udah berkali-kali dalam artian misalkan memang anaknya sengaja ya dablek gitu, itu nanti pasti bisa kena hukuman disiplin, kena pelanggaran. Emang ada ya yang sengaja gitu buat ganti apa beda kostum, beda seragam gitu? Ada sih kalau anak-anak yang selengean gitu pasti ada lah. Ada aja pasti. Oke. Emang sengaja. Nanti kalau kena pelanggaran itu hukumannya apa Kak? Hukumannya kalau pelanggaran udah termasuknya kategori berat itu maksimal bisa kena DO. 何お前はもう死んでいる。 Itu gimana tuh? Drop out dikeluarin dari kampus. Keluarin bener-bener. Iya. Jadi untuk isu-isu drop out di kampus PKN STAN yang katanya itu memang semenakutkan itu benar. Stop it. Get some help. Drop out itu memang senyata itu. Bahkan untuk angkatan aku yang aku bahkan cuma D1 ya, 1 tahun, itu juga ada kok yang di semester awal, 6 bulan awal tuh yang di drop out. Karena memang di STAN itu yang diutamakan banget adalah kedisiplinan dan integritas. Jadi kalau misalkan kita bolos nih
bolos maksimal udah 3 kali itu bisa di drop out. Terus kalau misalkan kita ketahuan nyontek sekecil apapun, ketahuan curang, itu langsung di drop out tanpa ada keringanan. Itu nggak ada kayak SP1 gitu, apa peringatan dulu nggak ada? Kalau untuk tadi tentang integritas kayak kecurangan itu sama sekali nggak ada, langsung drop out. Nah, ini pasti jadi pertanyaan buat teman-teman semua. Katanya kalau lulus PKN STAN ini langsung kerja katanya, Kak. Gimana tuh? Betul Mas Bara. Jadi kalau misalkan kita lulus PKN STAN itu udah otomatis langsung jadi PNS. Karena di awal sebelum kita masuk juga di tes ketiga, di tes TKD itu ada tes CPNS. Jadi pas kita lulus status kita udah langsung CPNS. Nah, ini pasti jadi pertanyaan dari teman-teman semua yang pengen masuk PKN STAN, yaitu katanya setelah lulus kuliah langsung kerja. Nah, itu gimana, Kak? Betul Mas Bara. Jadi kalau misalkan kita jadi mahasiswa PKN STAN, lulusnya tuh pasti sudah berstatus CPNS. Jadi pasti udah langsung kerja. Nah, untuk status CPNS-nya sendiri itu gimana? Kan beda-beda nih, D1, D3, D4 dan lain-lain. Ini pasti untuk golongannya itu gimana, Kak? Jadi kalau misalkan D1 nih nanti waktu kita langsung lulus jadi PNS golongannya adalah 2A untuk yang D1. Yang D3 golongan 2C, yang D4 golongan 3A. Oke. Nah, ini mungkin Kak Acel bisa ngasih sedikit tips bagaimana sih biar bisa masuk PKN STAN. Tipsnya itu kalau dari Kak Acel pribadi adalah banyak berlatih dan berdoa sih. Dan restu orang tua itu penting banget Mas Bara. Mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik semua yang pengen masuk PKN STAN. Semoga di tahun depan, di tahun 2021 PKN STAN bisa dibuka. Dan mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka? Pesan untuk teman-teman semua di rumah yang mungkin sedang menanti-nantikan pembukaan PKN STAN lagi. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah putus asa. Pokoknya keep fighting, tetap mempersiapkan yang terbaik, jangan pernah dengarkan isu-isu. Pokoknya tetap mempersiapkan diri aja yang terbaik. Kalau misalkan rezeki pasti nggak kemana. Kalau misalnya kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, pasti Tuhan memberkati usaha kita. Amin. Oke, thank you Kak Acel. Terima kasih kembali. udah hadir di Murid. Terima kasih juga untuk informasi seputar PKN STAN yang pasti bisa membantu adik-adik semua, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia yang pengen masuk PKN STAN di tahun depan. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Acel sebagai alumni PKN STAN. Ya, semoga ini bisa menambah informasi buat teman-teman semua yang pengen masuk PKN STAN di tahun depan, tahun 2021. Buat teman-teman yang pengen nambah informasi seputar PKN STAN, follow akun Instagram kami di @yukmasukstan. Di situ akan ada informasi terupdate terbaru tentang PKN STAN. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar yang lain juga pada tahu tentang PKN STAN. Oke, itu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.